Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimah, jamaah majlis taklim Musalla Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan waktu luang kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengadakan majlis taklim di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita sore hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang Kitabus Shiyam. Yang akan kita bahas adalah tentang Shiyam. Namun sebelumnya kita sedikit mengulangi lagi apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang terakhir, yaitu tentang zakat fitrah. Kita telah jelaskan pada kesempatan yang lalu terkait dengan zakat fitrah ini. Artinya yaitu zakat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penghujung akhir bulan Ramadan. Dinamai dengan zakatul fitr karena diwajibkannya zakat tersebut adalah terkait dengan berbuka setelah tadinya berpuasa. Adapun hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim yang memiliki satu sa' lebih di hari raya Idul Fitri dan juga malam harinya. Maka kewajibannya ini adalah dibebankan hampir kepada semua kaum muslimin. Yang telah kita pelajari juga terkait dengan zakatul fitr adalah bahwasanya yang pertama, seorang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitr dari dirinya. Kalau masih ada kelebihan, maka dari keluarganya, istrinya, demikian juga setelahnya anak-anaknya. Dan disunnahkan juga untuk mengeluarkan zakatul fitr dari janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Disunnahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr dari janin yang dikandung oleh seorang ibu. Ada hikmah yang dijelaskan oleh penulis terkait dengan zakatul fitr ini. Yang telah kita pelajari kemarin adalah 3 hikmah. Yang pertama, mensucikan seorang yang berpuasa dari sesuatu yang sia-sia. Mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan kotor. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi, dan itu pasti ada di dalam puasa yang dilakukan oleh seorang. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Yang dikeluarkan di dalam zakat fitr atau zakat fitrah adalah satu sa'
dari makanan pokok di satu negeri, baik itu berupa gandum, kurma, atau kismis. Kalau di negeri kita tentunya ya beras atau jagung di sebagian daerah. Dan satu sa' disebutkan oleh beliau di sini adalah 2,4, tentunya berbeda-beda di antara ulama yang satu dengan yang lainnya di dalam menentukannya. Hanya saja ketika kita memberikan mungkin kehati-hatian ketika mengeluarkan 3 kg, insyaallah sudah aman insyaallah biidznillah taala. Waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah selepas salat subuh, sebelum pergi menuju tempat salat Id, dan boleh didahulukan sehari atau 2 hari. Adapun diakhirkan dari salat Idul Fitri adalah hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, hanya dalam kondisi darurat saja. Kemudian yang telah kita pelajari juga terkait dengan sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah, yang kita kenal dengan infak, dengan sedekah seperti itu, keutamaan yang sangat besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan harta yang disedekahi, yang dikeluarkan zakatnya, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu biji kurma saja bisa menjadi seperti apa? Seperti gunung. Yang tentunya ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang seharusnya menjadikan kita terpanggil untuk bisa senantiasa berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Ini sebagai murajaah, mengulangi pelajaran yang telah lalu. InsyaAllah kita akan masuki pembahasan kita sore ini tentang Kitabus Shiyam. Para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas, pembahasan kita yang pertama adalah terkait dengan makna dari puasa. Makna dari puasa. Huwa ta'abbud lillahi bil imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Arti dari puasa adalah at-ta'abbud lillah, satu bentuk peribadahan kepada Allah. Satu bentuk peribadahan kepada Allah bil imsak, dengan cara menahan anil muftirati, dari perkara-perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa disebutkan sebagai salah satu bentuk peribadahan kepada Allah. Kalau salat, peribadahan kepada Allah dengan gerakan, dengan ucapan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Adapun puasa ini ibadah kepada Allah itu dengan menahan diri dari sesuatu yang bisa merusak puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menentukan syariat sekehendaknya, tentunya dengan ilmu dan juga hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jamaah sekalian, kemudian perhatikan di sini kapan mulai menahan dirinya, min tulu'il fajr, dari sejak terbitnya fajar. Dari sejak terbitnya fajar. Ini perlu kita tegaskan karena sebagian orang salah memahami ketika mengartikan terbitnya fajar, terbitnya matahari. Sama apa tidak fajar dengan matahari? Terbit fajar dengan terbit matahari sama? Sama atau tidak? Tidak. Terbit matahari itu munculnya matahari kelihatan.
Terbitnya fajar itu adalah munculnya cahaya. Munculnya cahaya. Munculnya cahaya sebagai pertanda masuknya waktu subuh. Jadi mulai kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa adalah sejak terbitnya fajar, yaitu ketika masuk waktu subuh. Dan perlu diketahui pula terkait dengan waktu subuh ini, maka di sana ada dua fajar. Ada dua macam fajar. Fajar yang pertama dikatakan sebagai fajrul kadhib, al-kadhib, fajar yang bukan sebenarnya, fajar kadhib. Kapan itu? Yaitu apa? Sebelum masuknya waktu subuh. Fajar kadhib, fajar yang kalau diterjemahkan letterlek yaitu fajar dusta gitu ya. Cahaya yang keluar di ufuk timur, tetapi cahayanya ini vertikal ke atas, sehingga disebutkan seperti apa? Ekor serigala bentuknya. Cahayanya lurus ke atas. Dan ini bukan masuk waktu subuh. Dan ini dikatakan sebagai waktu untuk apa? Adzan pertama. Adzan pertama di waktu subuh. Cahayanya vertikal. Adapun fajar shadiq, fajar yang sebenarnya yang menjadi tanda masuknya waktu subuh, fajar yang sebenarnya yang menjadi tanda masuknya waktu subuh adalah cahaya yang keluar di ufuk timur, cahayanya itu membentang dari utara ke selatan. Horizontal. Dia apa? Di garis bumi bagian timur. Membentang seperti itu. Maka ini dinamakan dengan fajrun shadiq, fajar shadiq. Dan ini sebagai pertanda masuknya waktu subuh. Atau mulainya kita disyariatkan apa? Berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Bukan sampai tidak terlihatnya matahari. Kalau matahari nggak terlihat, siang-siang kadang juga nggak terlihat. Sampai benar terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu adalah apa? Ketika lingkaran cahaya, lingkaran matahari itu sudah masuk ke garis bumi bagian barat. Meskipun cahayanya masih terang, iya nggak apa-apa. Meskipun masih terang benderang kadang-kadang gitu. Tetapi apa? Ketika lingkaran matahari itu sudah masuk ke apa? Garis bumi bagian barat sudah. Kalau sudah total. Yang dimaksudkan dengan ghurub adalah apa? Sudah total. Bagian atas lingkaran matahari itu sudah di bawah garis. Maka itu dikatakan sebagai apa? Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Dan di saat itulah adalah saat untuk berbuka. Ini adalah terkait dengan pengertian dari puasa. Arti dari puasa atau makna puasa, yaitu peribadahan kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, berjima, dan juga hal-hal lainnya. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pembahasan kita setelahnya terkait dengan macam-macam puasa. Macam-macam puasa. As-sawmu naw'ani. As-sawmul wajib was-sawmun nafl. Puasa itu ada dua macam. Puasa itu ada berapa? Ada dua macam. As-sawmul wajib, yang pertama adalah puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib. Dan yang kedua adalah as-sawmun nafl, puasa yang hukumnya sunnah atau nafilah. Tentang puasa wajib ini, beliau mengatakan as-sawmul wajib naw'an. Puasa wajib itu ada dua macam juga.
Puasa wajib ada dua macam. Wajibun bi asli syar'i wa huwa saumu syahri Ramadan al-mubarak wa siyamu al-kafarah. Yang pertama, puasa wajib yang pertama adalah wajib berdasarkan dalil syar'i. Wajib berdasarkan dalil syar'i. Seperti puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Contoh yang lainnya yang memang ada dalil syar'inya adalah siyamul kafarah. Puasa orang sebagai tebusan atas satu kesalahan. Seperti orang yang bernazar. Seperti orang yang bernazar. Kalau nazarnya maksiat, nazarnya dia nazar maksiat. Kalau saya lulus sekolah nanti umpamanya naudzubillah seorang mengatakan saya akan raktir teman-teman untuk apa? Nyicipi ekstasi gitu. Ini nazar, namanya nazar apa? Maksiat. Nazar maksiat. Ketika dia tahu bahwasanya nazar itu maksiat, nggak boleh ditunaikan, maka kewajiban dia di sisi yang lain menghentikan, tidak menunaikan nazarnya, ada kewajibannya, yaitu apa? Membayar kafarah. Di antaranya bisa dengan puasa. Puasanya berapa? 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Ini contoh dari puasa kafarah. Puasa sebagai tebusan. Ini yang ada dalilnya dari syariat kita. Puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, puasa kafarah juga ada dalilnya. Kemudian juga yang kedua sekarang. Puasa wajib yang kedua adalah ma'aujabahul abdu ala nafsihi wa huwa saumun nadhr. Yaitu sesuatu puasa yang diwajibkan oleh hamba atas dirinya. Sesuatu yang diwajibkan oleh seorang hamba atas dirinya. Ini jadi wajib. Pada asalnya tidak ada kewajibannya, tetapi jadi wajib karena dia bernazar. Puasa Senin Kamis hukumnya apa, Ibu? Sunnah atau wajib? Sunnah. Puasa Senin Kamis sunnah, puasa Ayyamul Bid sunnah. Tetapi beda halnya ketika seorang dia bernazar. Kalau umpamanya seorang bernazar semacam ini, kalau Allah berikan kesehatan kepada saya dari sakit ini yang berat, aku akan berpuasa Senin Kamis selama 5 bulan. Senin Kamis selama berapa? 5 bulan. Maka puasa Senin Kamis untuk orang tersebut menjadi wajib. Sampai kapan? Sampai 5 bulan. Tadinya ya puasa sunnah. Mau puasa alhamdulillah, kalau enggak juga enggak berdosa. Tetapi di saat dia sudah bernazar untuk menjalankan puasa itu, hukumnya menjadi wajib. Ini adalah 2 macam puasa wajib. Puasa wajib itu ada 2 macam. Yang pertama tadi, puasa yang memang di dalam syariat kita sudah ada dalil wajibnya. Puasa Ramadan, puasa kafarah. Kemudian yang kedua, puasa yang tadinya enggak wajib kemudian diwajibkan oleh seorang hamba atas dirinya, yaitu puasa nazar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang setelahnya tentang puasa Ramadan. Pembahasan tentang puasa Ramadan sering sekali mungkin telah kita dengar pembahasannya di radio berulang kali, di televisi berulang kali. Tetapi tentunya
kita harapkan majelis semacam ini adalah memiliki nilai lebih dibandingkan dengan majelis yang mungkin kita dapati dari televisi, dari radio ataupun dari internet umpamanya semacam itu. Karena tentunya ketika kita datang di satu majelis beda nilainya. Kenapa? Sebabnya karena Nabi telah menyebutkan sendiri bahwasannya orang-orang yang datang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka akan diturunkan kepadanya ketenangan, diliputi dengan rahmat. Malaikat juga akan menaunginya. Demikian juga Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat yang sangat mulia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentang puasa Ramadan ini beliau menjelaskan, shaum Ramadan huwa ruknur rabi' min arkanil Islam al-khamsah. Puasa Ramadan itu adalah merupakan rukun yang keempat dari rukun Islam yang semuanya ada 5. Merupakan rukun Islam yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan ketika ada panggilan dari Allah kepada orang-orang yang beriman, kita bisa niteni. Setelahnya itu ada syariat. Kadang perintah yang harus dikerjakan, kadang-kadang ada larangan yang harus dijauhi. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, manggil orang-orang yang beriman. Ada apa? Ada kewajiban. Di ayat yang lain ada larangan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan-persangkaan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini di dalam ayat ini adalah ada perintah dari Allah untuk mengerjakan apa? Puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah puasa ini ibadah yang sangat pokok di dalam syariat para nabi dan para rasul. Inti di antara peribadahan para nabi dan para rasul yaitu dengan apa? Berpuasa. Telah diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan dari sisi yang lain, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah taala telah wajibkan kepada umat yang sebelum umat Nabi Muhammad, diwajibkan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dengan semacam ini Allah ingin menjadikan jiwa umatnya Nabi Muhammad itu kuat. Oh, ternyata umat yang dulu aja ada puasanya, mereka bisa. Kita juga insya Allah bisa. Ada kemapanan jiwa untuk menerima pensyariatan tersebut. La'allakum tattaqun, yang tujuannya sangat mulia adalah menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan puasa tentunya dengan menjalankan perintah ibadah puasa dan juga menjauhi larangan-larangan yang datang dari Allah, datang dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan ibadah puasa.
Nabi SAW di dalam hadisnya beliau menjelaskan, di dalam hadis Buniyal Islamu ala khamsin, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara yang disebutkan sebagai apa? Rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian apa? Iqamus salah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, kemudian apa? Membayarkan zakat, kemudian wa saum Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wa hajjil bait, kemudian apa? Berhaji ke Baitullah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas sekali pensyariatan puasa baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Kemudian pembahasan kita yang setelahnya adalah terkait dengan masuknya bulan Ramadan. Bagaimana kita menetapkan masuknya bulan Ramadan? Di dalam syariat kita ada 2 cara untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Para ibu sekalian, tolong diperhatikan hadisnya, nanti kita akan sebutkan cara penetapan bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah. Maksudnya puasa Ramadan ini. Berpuasalah li ru'yatihi, jika kalian sudah apa? Melihatnya. Karena kalian sudah menyaksikan bulan atau hilal bulan sabit, maka berpuasalah esok harinya. Kemudian Nabi juga mengatakan wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, artinya berhari rayalah kalian, akhirilah puasa Ramadan kalian li ru'yatihi, karena melihat juga hilal bulan Syawal. Jadi puasa dikaitkan dengan apa? Melihat hilal. Berhari raya dikaitkan dengan melihat hilal. Nanti akan kita simpulkan. Kemudian Nabi mengatakan, fa in ghubiya 'alaikum, jika seandainya hilal tersebut, bulan sabit tersebut tidak terlihat oleh kalian, kalian nggak bisa menyaksikannya, baik itu di awal Ramadan ataupun di apa? Di akhir Ramadan nggak terlihat, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Kesimpulannya adalah cara menetapkan bulan Ramadan yaitu dengan 2. Yang pertama, ru'yatul hilal. Yang pertama dengan melihat kepada apa? Bulan sabit. Dengan melihat kepada bulan sabit. Bagaimana caranya? Maka jika bulan sabit bisa terlihat pada hari ke-29 malam 30 gitu ya. Ketika 29 sudah selesai, kemudian matahari terbenam, di saat itu berusaha untuk melihat malam ke-30-nya.
Malam ke-30 dilihat. Kalau terlihat di saat itu, maka besoknya itu sudah apa? Besoknya sudah apa? Ramadan. Jadi melihat hilal itu apa? Ba'da maghrib. Tanggal 29 Sya'ban, ba'da maghribnya gitu. Kalau di saat itu sudah terlihat hilal, maka sudah besoknya itu apa? Puasa. Ketika sudah terlihat hilal, besoknya puasa. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ikmalu iddati syahr 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Umpamanya nih, hari ini hari ke-29 Sya'ban umpamanya. Kalau cara pertama kan nanti ba'da maghrib kita berusaha melihat apa? Hilal. Kalau kelihatan besoknya Ramadan, kalau tidak, nah ini cara yang kedua. Kalau enggak terlihat, sudah diupayakan, umpamanya ditunjuk beberapa orang seperti di negara kita, pemerintah melalui Departemen Agama menunjuk beberapa tempat untuk apa? Untuk melihat hilal. Ketika ba'da maghrib tanggal 29 tadi enggak terlihat, maka besok belum Ramadan. Tetapi besok adalah hari yang keberapa dari bulan Sya'ban? Ke-30. Jadi disempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Kalau sudah tanggal 30, besoknya ya pasti, karena di dalam Islam nggak ada tanggal 31. Kalau sudah tanggal 30 sekarang nih 30 Sya'ban, pasti besok Ramadan gitu, nggak mungkin ada molor lagi gitu waktunya, nggak, sudah pasti. Ini adalah cara penetapan apa? Awal Ramadan dengan dua cara. Saya ulangi lagi, yang pertama dengan apa? Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan sabit. Kapan dilihatnya bulan sabit itu? Tanggal 29 ba'da maghrib, malam ke 30 gitu ya. Kalau terlihat berarti nggak jadi malam 30 tapi malam pertama. Malam pertama apa? Ramadan. Kemudian kalau seandainya pas berusaha untuk melihat hilal nggak terlihat, maka kewajibannya adalah untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kita lanjutkan pembahasan kita setelahnya terkait dengan syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat wajibnya puasa. Yushtaratu li wujubi shaumi Ramadan. Disyaratkan untuk wajibnya puasa Ramadan adalah syarat-syarat berikut ini. Awalan, yang pertama al-islamu. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang pertama adalah Islam, yang maknanya adalah tidak ada kewajiban atas orang kafir. Tidak ada kewajiban atas orang kafir. Kalau ada orang non-Islam masuk Islam, tidak dituntut untuk mengqadha apa yang telah ditinggalkan di masa yang lalu. Demikian juga kalau seandainya ada orang non-Islam mau puasa ikut-ikutan kaum muslimin, karena rame-rame kaum muslimin pada puasa kayaknya asik banget gitu.
akhirnya memutuskan sudah mau ikut-ikutan puasa, maka yang semacam ini tidak sah darinya. Karena apa? Dia tidak memiliki landasan. Landasannya adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thaniyan, syarat yang kedua, al-bulugh, dewasa. Tidak ada kewajiban atas anak yang masih kecil, yang belum dewasa. Akan tetapi anak-anak itu dibiasakan, diperintah, diajari, tentunya dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya, agar anak-anak sudah mengerti dan mengenal syariat Islam yang sangat mulia, yang indah ini, agar nantinya dia bisa menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau berlatih seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aql, yaitu berakal. Tidak ada kewajiban atas orang yang gila, orang yang kehilangan akal, orang yang dikuasai oleh syaitan, oleh jin, maka tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena orang yang gila itu tidak memahami makna puasa. Wong omongan kita saja kadang tidak paham gitu. Apalagi harus menahan diri dari makan, dari minum, kemudian dari hal-hal yang lainnya, tidak akan paham. Rabi'an, yang keempat adalah al-qudrah 'ala siyam, mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Maka tidak ada kewajiban atas orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Dia nggak sanggup, ya sudah, karena mungkin sudah tua, atau mungkin karena sakit dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk materi kajian kita kesempatan sore hari ini insyaallah kita cukupkan dulu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Silahkan. Bersih-bersih makam, apakah boleh tidak berdoa, hanya bersih-bersih saja? Terima kasih pertanyaannya. Bersih-bersih makam hukumnya diperbolehkan. Karena ya di negeri kita kalau seandainya tidak dibersihi nanti tidak ada kelihatan makamnya. Kalau mungkin di daerah seperti di Timur Tengah seperti itu, setahu saya memang ya pasiran begitu saja, jadi nggak tumbuh apa-apa. Kalau di tempat kita kuburan itu kalau nggak dibersihkan akan mengakibatkan apa? Tidak terlihat, tidak bisa dibedakan antara kuburan dengan yang lainnya. Rumputnya jembrung seperti itu, ya. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk
bersihkan, kemudian batasan-batasannya dijaga sehingga nantinya ketika orang lewat tidak lewat di atasnya, tidak duduk di atasnya dan lain sebagainya. Apakah boleh tidak berdoa, hanya bersih-bersih saja? Tentunya ketika kita datang ke area pekuburan itu sudah ada doanya, masuk ke area pekuburan itu sudah ada doanya. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Seperti itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah berdoa. Kalau yang dimaksudkan tidak berdoa dalam artian kemudian duduk di situ di samping kuburan kemudian kita berdoa untuk si mayit. Kalau seandainya seperti itu tidak dilakukan tidak mengapa. Karena dia sudah mendoakan di awal ketika masuk area pekuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.